Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Pradana, nomor absen 02 kelas B dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan karakter berbasis tasawuf akhlaki. Baik, langsung saja. Pendidikan bernafaskan Islam bukanlah sekedar pembentukan karakter manusia semata, tapi ia juga berlandaskan Islam yang mencakup pendidikan agama, akal, kecerdasan, dan jiwa, yaitu pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka membentuk manusia yang berakhlak mulia sebagai tujuan utama pengutusan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal agama secara teori dan praktis. Islam sebagai gerakan pembaharuan karakter dan sosial dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah secara tegas telah menyatakan bahwa tugas utamanya adalah sebagai penyempurna akhlak manusia. Jadi, pendidikan karakter sangat diperhatikan lebih dalam lagi, karena akhlak atau karakter itu sangat menentukan kehidupan kita sendiri. Dan demi untuk membenahi pergaulan-pergaulan pada saat ini, di mana zaman sudah sangat berkembang pesat, sudah banyak kerusakan akhlak di mana-mana. Pada saat ini, kita sering melihat karakter baik dari anak yang berpendidikan maupun yang tidak. Masih banyak yang salah dalam menerapkan sikap tersebut, karena masih sangat jauh untuk mendalami atau menghayati arti akhlak atau karakter itu sendiri. Sedangkan belajar sebuah kata yang sudah sangat akrab dengan masyarakat. Begitupun dengan pelajar atau mahasiswa. Kata belajar sudah merupakan kata-kata yang tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisah dari setiap kegiatan mereka dalam mencari ilmu pengetahuan. Aktivitas belajar mereka lakukan dengan setiap hari sesuai dengan keinginannya. Selamat menjelaskan bahwasannya belajar dengan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil atas pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan Baharuddin mengatakan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan dalam dirinya melalui pengalaman dan penelitian. Sedangkan menurut Jamaroh, belajar adalah kumpulan kegiatan jiwa dan raga bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil upaya dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan kaitan watak dan karakter dapat kita ketahui bahwa watak itu identik dengan akhlak. Maka karakter merupakan suatu nilai-nilai perilaku manusia secara menyeluruh atau universal, meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam yang berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan dirinya, bahkan dengan lingkungannya yang tersumber dari pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma agama, hukum, budaya, tata krama, dan adat istiadatnya. Pada intinya, akhlak dan karakter sangat berkaitan erat, bisa dikatakan tidak bisa terpisahkan, walaupun dengan cara apapun. Yang terakhir adalah pengertian tentang pendidikan akhlak tasawuf. Pendidikan merupakan suatu fondasi yang berperan serta dalam berdirinya sebuah perubahan yang disebut dengan bangsa. Keaslian atau eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Bangsa yang mempunyai karakter yang kuat dapat menjadikan sebuah bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Menurut Syah dalam Chandra dikatakan bahwa pendidikan berasal dari kata didik yang mengandung arti memelihara dan memberikan sesuatu pelatihan. Kedua hal tersebut memerlukan adanya pengajaran, tuntunan, dan pimpinan terkait kecerdasan pikiran. Sedangkan tasawuf menurut istilah atau terminologi pun diartikan secara variatif oleh para ahli sufi. Berikut adalah pengertian tasawuf menurut para ahli, antara lain Imam Ghazali dalam kitab
Ihya Ulumuddin. Tasawuf adalah ilmu yang membahas cara-cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti, barang siapa yang memberikan budi pekerti kepadamu, berarti ia memberikan bekal atas dirimu dalam bertasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal serta kesungguhan mereka melakukan suluk nur dengan nur atau petunjuk Islam, dan ahli zuhud yang jiwanya menerima perintah untuk melakukan perilaku terpuji, karena mereka telah melakukan suluk nur dengan nur atau petunjuk imannya. Menurut Ibnu Khaldun dalam buku Munajat Sufi, tasawuf adalah sebagian ilmu dari ajaran Islam yang bertujuan agar seseorang tekun beribadah dan memutuskan hubungan dan menghadap selain Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak tertarik dengan pernak-pernik kemewahan duniawi, serta tidak suka memiliki sesuatu yang memperdayakan manusia dan menyendiri menuju ke jalan Allah dalam khalwat untuk beribadah. Syekh Abdul Hasan Az-Zazili 1258, dia seorang sufi besar dari Afrika Utara, mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan tasawuf, tasawuf ialah seseorang yang mempunyai hati yang bersih, ikhlas dan apa adanya, tidak suka kemewahan, dan niat tulus untuk beribadah dengan sungguh-sungguh sampai tidak terlintas untuk berpikir keduniawian. Hidup semata-mata hanyalah untuk beribadah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.